menjelaskan bagi kita semua. Halo Sobat Semada, selamat datang di Obrolan Pelajar. Bersama aku dari Nela yang akan menemani kalian di episode perdana edisi Bisoker, bincang-bincang soal keberagaman. Nah, di episode perdana kali ini pastinya kita akan membuka dengan sesuatu yang menarik nih untuk kita berbincangkan. Tapi enggak sih kalau aku cuma sendirian. Yuk kita panggil temen. Halo. Nah, ini dia narasumber yang akan menemani aku dan juga kalian semua di obrolan kita kali ini. Silakan perkenalkan diri. Halo, nama aku Andi Jessica Ramesti dari SMA Negeri 2 Boyolali kelas 11 4. Halo Andi, Halo Dasya. Alhamdulillah sehat. Walaupun agak pening dikit sih mikirin P5 ini. Wah, P5 ya, asik banget sih itu pasti. Boleh dong cerita ke teman-teman gimana P5 kamu? Dari P5 ini aku belajar banyak banget hal tentang keberagaman dan kepercayaan warga daerah setempat. Wah, itu pasti belajar sesuatu yang baru yang menyenangkan banget gak sih? Tapi di luar P5-nya, kamu punya nggak sih temen yang beda keyakinannya dengan kamu? Punya banyak kan. Temen apa aja tuh? Temen kelas mungkin atau temen apa? Teman kelas. Dan mereka itu walaupun berbeda keyakinan, kita bisa main bareng, kerja kelompok bareng, dan justru itu malah saling melengkapi kita di kelas. Oh, berarti kalian tuh bisa dibilang rukun ya di kelas ya? Dan mereka itu punya bakat masing-masing, ada yang pintar menggitar, ada yang pintar melukis, ada yang pintar bernyanyi, dan kita tuh saling melengkapi gitu. Wah, keren banget gak sih hubungan pertemanan kamu? Aku tuh malah justru kayak kagum gitu dengernya. Jadi walaupun kita ini hidup dalam perbedaan, kita itu bisa tetap rukun gitu satu sama lain. Jadi bukan yang malah buat perpecahan gitu gak sih? Iya. Nah, tadi kan udah kamu ceritain ya gimana hubungan kamu sama teman-teman kamu yang punya perbedaan dalam keyakinan. Kamu punya nggak sih, Andin, pengalaman atau suatu hal yang berkesan bersama teman-teman kamu yang berbeda keyakinan gitu? Ada nggak? Ada. Apa? Waktu P5 tematika dulu kelas 10, kan itu bikin karya seni lukis. Nah, itu sama teman yang beda agama, dan kita tuh kayak saling belajar melukis, dan dia yang udah pintar melukis mengajari saya yang belum bisa melukis gitu. Jadi kayak saling, dan itu kita saling bekerja sama buat bikin lukisan yang menarik. Tadi kamu bilang itu yang bisa melukis berarti teman kamu yang berbeda kayaknya. Iya. Itu ada nggak sih dari dia yang kayak apa cenderung gimana ya, istilahnya dia tuh lebih meninggi gitu gara-gara dia lebih bisa, atau malah justru sebaliknya? Enggak sih, dia justru malah membantu yang temannya yang tidak bisa. Wah, jadi itu malah menurutku hebat banget sih, kayak apa malah bisa bertukar pengalaman, pengetahuan, jadi itu saling mengajarkan gitu. Kamu pernah juga nggak kayak ngajarin temenmu gitu yang beda agama tentang suatu hal? Mungkin Pernah, apa? kayak kerja kelompok bareng gitu, kita bahas tentang tugas yang kita akan kerjakan gitu. Tapi ya kita ada rasa saling toleransi aja kalau ibadah gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu sholat itu teman-temanmu responnya baik berarti? Baik. Dan kan bisa apa ya, kita kerja kelompok kan bisa aja mungkin bertuburkan sama temen yang beda agama itu. Tadi pas ibadahnya itu solusinya tuh gimana? Dari kamu dan teman-teman itu kayak apa? Kita membiarkan dia ibadah dulu, baru itu dia suruh menyusul untuk ikut kerja kelompok. Gitu. Tadi ngomong soal ibadah ya, kamu pernah nggak sih Din kayak masuk gitu ke tempat ibadah lain selain kepercayaan kamu? Apakah pernah? Pernah di gereja. Oh, di gereja. Iya. Selain gereja mungkin? Wihara. Oh. Waktu itu aku pergi ke gereja dan kebetulan aku ketemu dengan Bapak Kristanto, seorang pendeta di gereja tersebut. Oh, pemuka agama ya? Iya. Dan dari beliau aku belajar kalau kita tuh saling menghargai tentang perbedaan keyakinan. Berarti beliau ini seorang pemuka agama yang justru malah menyebarkan
sesuatu yang positif gitu ya jadi ya. Iya. Oh. Dan juga Bapak Kristana itu juga cerita kalau ada perayaan hari Natal atau keagamaan gitu di gereja, warga sekitar itu diundang dan saling membantu. Ada yang jadi tukang parkir, ada yang menjaga keamanan, dan juga sebaliknya jika warga sekitar ada yang punya Hajat Hajat, mungkin ya, hajat ya. atau apa namanya kayak perayaan juga Ya. kan tadi kan warga agamanya beda kan. Sebaliknya orang gereja itu juga ikut membantu gitu. Jadi mereka hidup berdampingan dan juga apa Saling namanya timbal saling balik. timbang balik bahu membahu. Nah ini bisa jadi pembelajaran yang baik ini buat teman-teman semua supaya bisa hidup rukun juga tentang perbedaan. Gak harus tentang keyakinan sih kalau menurut aku ya. Jadi kita harus tetap saling menghargai walaupun kita itu berbeda, entah itu agama, keyakinan, dan juga latar belakang kita itu seperti apa. Kita itu wajib teman-teman untuk menghargai sesama. Nah kalau dari cerita Andin tadi kita bisa banyak tahu dan banyak belajar sesuatu yang positif. Jadi kita saling menghargai. Tapi kalau kamu sendiri tuh pernah punya pengalaman nggak gitu kayak di apa ya namanya dikesampingkan atau tidak dihargai karena kamu tuh berbeda dengan lingkungan atau mungkin pertemanan gitu? Selama ini aku belum pernah sih, tapi aku pernah dengar cerita. Jadi ada satu keluarga dia tuh agamanya beda sendiri dari mayoritas keyakinan di daerah setempat. Nah, keluarga tersebut tuh ada yang meninggal dan dimakamkan di daerah tersebut, di makam daerah tersebut. Ditolak tapi itu dari dia sama warga tersebut karena dia agamanya beda, keyakinannya beda sendiri gitu. Wah kalau kayak gitu tuh nggak pantas banget sih untuk ditiru. Tapi ini bisa dijadikan pembelajaran aja untuk kita semua, buat aku, buat teman-teman, buat Adin juga, untuk tidak melakukan hal tersebut. Jangan sampai, karena kita itu hidup berdampingan, jadi apapun yang terjadi kita juga harus saling bahu membahu seperti cerita Adin di awal tadi. Tapi ini kalau aku sendiri itu malah justru pernah dulu waktu aku SMP aku tuh sekolah di negeri, jadi kan beda-beda gitu ya dan dijadikan satu kelas. Pernah dulu suatu hari pas selesai pembelajaran gitu kan kita harusnya pulang, tapi waktu itu pas banget aku harus kerja kelompok di situ dan kebetulan aku tuh Muslim kan, jadi aku harus sholat dulu, tapi malah justru sama teman-temanku itu nggak dibolehin gitu loh, disuruh cepet-cepet karena takutnya keburu sore. Itu sebenarnya nggak terlalu berat atau gimana ya, tapi dari hal sekecil itu pun kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus tetap itu tadi, kita harus menghargai, Saling toleransi, betul. Ya Andin, kita udah ngobrol banyak banget, kita udah ngobrolin A sampai Z, kita juga udah sharing pengalaman kita, pengalaman kamu, aku, ke teman-teman semuanya. Tapi sebelum ditutup, kamu punya nggak sih pesan atau motivasi buat teman-teman dari kamu? ya intinya kita sebagai generasi muda warga Indonesia kita harus saling tolong menolong, saling toleransi, dan satu hal jangan sampai menyinggung atau melukai perasaan mereka. Ya intinya kita saling hidup, saling rukun, tolong menolong gitu. Karena kita ini hidup dalam perbedaan. Perbedaannya. Terima kasih Andi Sama Daresya sudah mau menyempatkan datang dan berbagi cerita untuk aku dan juga teman-teman. Kita bisa belajar banyak hal banget dari cerita kamu tadi. Sama-sama Daresya, kita jadi bisa tukar pengalaman dengan kamu, berbagi cerita tentang ya yang kita alamin dan kamu yang alamin. Ya, terima kasih Andi. Ya. Terima kasih banget sama kamu. Sama-sama. Aku pamit undur diri dulu ya. Iya, makasih Andi. Dadah. See you. Nah, itu tadi bincang-bincang kita tentang keberagaman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan dari awal tadi. Aku Daresya Naila, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.